Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 105, Bayangan Palem, Kapak Raksasa, Lengan Tebal. Ini, Li Changshu selalu tahu bahwa Great Desolation sangat besar dan ada banyak orang aneh dan pria aneh, dan dia hanyalah ras manusia biasa Kireviner. Tapi dia benar-benar tidak menyangka akan ada saatnya dia benar-benar buta. Di samping patung itu, seorang lelaki kuat membuka mulutnya yang besar, dan lingkaran kaki keluar dari mulutnya. Sinar cahaya ini mengembun ke lengan raksasa yang memegang kapak besar, dan dengan mudah membelah gambar telapak tangan yang diambil oleh Li Changshu. Dalam sekejap, kognisi Li Changshu tentang Xiongzai benar-benar runtuh. Pada awalnya, meskipun dia melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Xiongzai, tetapi dia sibuk menstabilkan alam kenaikannya, mengamati sebentar, dan pergi dengan diam-diam. Kemudian, Xiongzai memulai rencana mereka untuk mempromosikan Sekte Dewa Laut untuk menghasilkan uang, dan mengembangkan Sekte Dewa Laut hingga skala seperti sekarang ini. Selama proses ini, Li Changshu sesekali mengawasi orang-orang di Xiongzai. Tetapi untuk orang-orang dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik ini pada pandangan pertama, Li Changshu tidak pernah dapat melihat kekurangan apapun pada mereka, hanya berpikir bahwa mereka rakus akan sedikit uang. Kadang-kadang, bahkan melihat penampilan mereka yang sederhana dan jujur, saya masih merasa bahwa beberapa kehidupan itu sederhana dan baik. Saya tidak pernah memikirkannya. Dia ditipu oleh orang-orang berpenampilan sederhana ini selama bertahun-tahun. Li Changshu mengakui bahwa terkadang dia bersembunyi terlalu dalam. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang di Xiongzai, dia benar-benar lebih rendah dari dirinya sendiri, dan langsung sujud. Sekte Dewa Laut Selatan ini, cukup ubah namanya menjadi tidak dapat ditebak Sekte Dewa. Pria, wanita, dan anak-anak di Xiongzai ini dapat berakting bersama dalam pertunjukan besar. Mungkin mereka sengaja memburu dan membunuh ikan aneh yang membawanya saat itu. Pada saat ini, lubuk hati Li Changshu penuh dengan dua karakter besar. Perhitungan, tapi Li Changshu tidak panik, dan hatinya terkejut, tapi itu tidak mempengaruhi penilaiannya terhadap situasi tersebut. Li Changshu mengendalikan Taois kertas untuk segera mundur, dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi setelah lengan raksasa itu membelah bayangan telapak tangan, ia meraih kapak besar dan menebas. Adegan ini sangat aneh. Seorang pria berotot membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya kuning kaki, dan di dalam cahaya itu ada kapak dan lengan raksasa, seperti makhluk hidup, mengejar Li Changshu dan menebas. Pukulan ini tampak sangat lambat, tetapi Li Changshu merasakan Dao Yun yang samar dan misterius di atasnya. Terlihat lambat tapi sangat cepat, terlihat ringan tapi sangat berat. Ini sama sekali berbeda dari Taoisme dan kekuatan gaib yang diketahui Li Changshu. Li Changshu tidak bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, tapi dia tidak berani meremehkan kekuatan kapak ini. Dia dengan cepat bergerak secara horizontal di udara, nyaris menghindari kapak. Tetapi tidak ada suara di lereng bukit di belakangnya, dan retakan sepanjang ratusan kaki muncul. Kesadaran abadi tiba-tiba menangkapnya, dan cahaya mekar dari samping. Dalam sekejap mata, sosok Li Changshu langsung membumbung tinggi ke langit, dan sebuah anak panah melewati kakinya dengan sangat cepat. Kekuatannya benar-benar mampu menembus kertas Taois yang dilindungi oleh kekuatan abadinya dalam satu pukulan. Melihat ke bawah, saya melihat sesuatu yang aneh muncul pada pria. Kuat lainnya, pria ini tidak melakukan pergantian kapak yang besar, dan memuntahkan lengannya. Lengannya, yang awalnya sangat tebal, sekarang menjadi setebal orang biasa, tapi mengalir seperti cahaya seperti kaca. Setelah itu, pria itu membuat bentuk, menggambar busur dan menembakkan patung, dari udara tipis, dan cahaya di lengannya mengembun menjadi busur panjang dan anak panah dengan sendirinya. Li Changshu mengelak dan bergegas menuju awan, dan segera mulai bergoyang dari sisi ke sisi, nyaris menghindari panah lain dari lawan. Panah ini menembus awan putih di atas dan meledak tinggi di langit. Li Changshu terus terbang ke udara, mencapai ketinggian di mana anak panah baru saja meledak, dan ancaman di bawah segera menghilang. Melihat ke bawah, sekelompok pria menara besi berbaju hitam melambai-lambaikan senjata mereka di sana, memamerkan kekuatan mereka pada sosok Taois kertas Li Changshu, dan mengeluarkan suara, "Oh," seolah mengejek dan mencemooh. Dengan perkembangan Sekte Dewa Laut selama bertahun-tahun,
pria dan wanita Xiongzai telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan mereka semua mendapat informasi yang baik. Mereka bukan lagi menara besi murni Xiongzai. Saat itu, ketika mereka melihat seorang penyuling Qi yang bisa terbang, mereka akan berpikir bahwa mereka adalah dewa dan makhluk abadi, dan mereka akan berlutut dan berdoa memohon berkah. Sekarang pengecut, turun. Petik 2. Mereka mengalahkan inkarnasi dewa laut mereka sendiri ke langit dan tidak berani jatuh, dan tertawa dan mengutuk dari bawah. Kepala desa Xiongzai, berpakaian seperti roh beruang hitam, bereaksi dengan sangat cepat. Kepala desa memalingkan matanya dan segera berteriak, "Dewa laut terwujud." Itu adalah manifestasi dewa laut yang menurunkan kekuatan ilahi pada utusan. Terima kasih dewa laut atas perlindungan Anda. Kekuatan dewa laut tidak dapat diganggu-gugat. Segera, jemaah sekitar berteriak lantang seperti seruan gunung tsunami. Rombongan jamaah ini bersujud lagi ke patung, mata banyak orang penuh fanatisme, pemandangannya sangat spektakuler. Apakah tidak apa-apa, Li Changshu tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Dia datang ke sini dalam bentuk tukang kertas untuk memberitahu jemaat ini bahwa tidak ada yang namanya Dewa Laut. Memanggil monster yang masuk. Pada akhirnya, dia dikejar dan diretas oleh utusan agama Tuhannya untuk sementara waktu. Hal absurd macam apa ini? Ini benar-benar konyol. Mungkin, aku seharusnya menjadi Dewa Api Dupa, yang paling tidak tahu malu dalam sejarah. Awalnya, Li Changshu hanya berpikir bahwa gereja Dewa Laut akan menjadi bahaya tersembunyi baginya di masa depan dan akan menyebabkan karma di masa depan, jadi dia melakukannya untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Saat ini, sepertinya dia hanya bisa digunakan oleh orang-orang Xiongzai. Hati menara besi ini juga sangat kotor. Tinggi di langit, mata Li Changshu memancarkan jejak kekejaman, dan dia meraih 2 botol porselen dengan punggungnya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa jika dia benar-benar melakukan ini, dia hanya akan menyebabkan karma untuk dirinya sendiri tanpa alasan. Terlebih lagi, orang-orang di Xiongzai ini mungkin memiliki keberadaan yang mengerikan di belakang mereka. Pertama-tama kita harus mencari tahu detail dari orang-orang ini. Detail kecil dengan cepat ditangkap oleh Li Changshu. Pria kekar yang lengan dan kapak besarnya baru saja dimuntahkan dari mulutnya sedang duduk di samping patung dalam keadaan putus asa. Mungkinkah kekuatan darah? Bagaimana mungkin umat manusia memiliki kekuatan darah seperti itu? Petir kecil tiba-tiba menyambar di hati Li Changshu melihat sekelompok sosok menara besi yang menunjukkan kekuatan mereka di bawah. Dia teringat beberapa kiasan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Setelah Pangu membuka dunia, roh primordial berubah menjadi Sanxing, dan mayat itu melahirkan ras lain. Penyihir. Klan penyihir berkembang perlahan di zaman kuno, dilindungi oleh jasa dan kebajikan, dan memiliki sedikit kekuatan ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Besar Pangu. Ke-12 penyihir leluhur memanggil angin dan hujan, dan mengendalikan kekuatan aturan kuno. Setelah pertempuran antara naga dan burung phoenix, para penyihir menjadi yang terkuat dari suku-suku tersebut. Mereka menjadi berpuas diri dan menindas suku-suku tersebut. Ratusan klan menolak untuk menerimanya, dan secara bertahap bersatu, dipimpin oleh Dong Huang Tai yang kuat dan Dijun dari klan Gagak Emas yang diubah dari bintang matahari. Mereka menyebut diri mereka klan suci dan berperang melawan klan penyihir tahun demi tahun. Setelah itu, klan suci secara bertahap dikenal sebagai klan iblis. Dong Huang dan Dijun memantapkan diri mereka sebagai kaisar iblis, dan mendirikan pengadilan surgawi klan iblis di puncak Gunung Busu. Klik bertarung 3 kali dan mengalahkan keberuntungan dari kedua klan, dan baru kemudian ras manusia muncul. Karena kebencian yang belum terselesaikan antara ras manusia dan ras iblis, bertahun-tahun sebelum pertempuran ketiga Likar, ras penyihir dan ras manusia secara bertahap menikah, dan klan Dukun lahir. Para penyihir berakhir, para penyihir disegel di Beijuluzu, monster mundur di persimpangan benua, dan para penyihir memiliki kekuatan ras manusia, dan juga memiliki kekuatan setengah dukun, dan mereka dulunya cukup kuat. Namun, dalam proses kebangkitan umat manusia di akhir zaman kuno, suku penyihir yang lebih ganas secara bertahap ditekan. Di antara mereka, yang lebih terkenal adalah pertarungan peruntungan antara Xuan Yuan Huangdi dan Ciyu. Sejak itu, dukun itu berangsur-angsur menghilang. Mungkinkah Li Changshu memandangi menara besi yang hidup dan menendang di bawah, dengan kecurigaan di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar garis keturunan penyihir kuno? Karena leluhur tinggal di sudut laut Cina Selatan dan lolos dari perampokan para penyihir, sehingga mereka bertahan sampai hari ini. Semakin kamu melihatnya,
semakin besar kemungkinannya. Li Changshu meletakkan botol porselen di tangannya, mengerutkan kening dan memperhatikan situasi di bawah. Segalanya menjadi semakin merepotkan. Selama tahun-tahun panjang perang Lik, sekumpulan makhluk di dunia mati secara tragis, dan jiwa kesepian yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di antara langit dan bumi, dan akhirnya secara bertahap menghilang. Oleh karena itu, sebagian besar makhluk hidup saat ini berutang sebagian karma kepada kebajikan agung, dan beberapa sisa klan Wu juga pergi ke dunia bawah untuk bekerja. Orang-orang di Xiongzai ini dapat menampilkan kekuatan supernatural semacam ini, yang berarti proporsi darah penyihir dalam tubuh mereka pasti tidak rendah. Pikiran Li Changshu terus berputar, tetapi saat ini dia sudah menemukan cara untuk menghadapinya, beruang ini. Obat-obatan dan formasi dapat dengan mudah mencapai efeknya. Tetapi rencana pertama penghancuran diri terhadap agama tidak berpengaruh. Kecuali jika dia cukup kejam untuk menghancurkan Xiongzai, jika tidak, beruang di Xiongzai akan terus menampakkan diri di depan orang-orang, dan sekte Dewa Laut akan tetap tumbuh dengan cepat. Pada saat ini, Li Changshu tiba-tiba menyadari bahwa ada hitam besar lainnya. Daerah di laut ke barat laut, awan akan datang, ada 6 monster besar di dalamnya, dan energi monster yang mengepul menutupi langit dan matahari. Seperti biasa, sangat merajalela. Jelas, beberapa orang masih belum siap untuk melepaskan kesempatan ini, dan ingin memanfaatkan pertemuan kultus Dewa Laut ini untuk menghancurkan kultus Dewa Laut. Li Changshu juga sedikit tidak berdaya, tujuan sebagai pihak lain, dia tidak bisa membiarkan anggota gereja Fana membenarkan diri mereka sendiri, dibunuh tanpa alasan. Ya, desa beruang ini. Li Changshu mengendalikan Zitaois untuk tiba-tiba menukik ke bawah, menghindari panah, dan langsung terbang ke barat laut. Dia diam-diam melemparkan kutukan angin, meniru suara kepala desa, roh beruang hitam, di bawah, dan berteriak di telinga orang-orang di Xiongzai. Kejar, jangan biarkan dia kabur. Dalam sekejap, lebih dari 100 orang kuat berlari dengan liar pada saat bersamaan, dan kecepatannya benar-benar tidak lambat. Mengapa saya mulai berbicara? Kepala desa Xiongzai tercengang sesaat, lalu dengan cepat berteriak, menghentikan sebagian besar suku. 20 orang yang berlari paling cepat telah melewati kerumunan yang padat, dan berlari ke arah barat laut, berteriak cici di mulut mereka. Kecepatan lari mereka lebih cepat daripada penyulingki biasa yang belum terrealisasi, lebih cepat. Pandai berlari, adalah penguasa bumi. Li Changshu diam-diam mengamati tersangka penyihir ini, dan pada saat yang sama membuat persiapan untuk meracuni 6 monster besar. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat utusan di Xiongzai ini, dan apakah mereka bisa memberinya ketakutan lain. Namun, kesadaran abadi Li Changshu menemukan awan gelap lain di selatan, dan dia merasa sedikit tidak berdaya untuk mengeluh. Ada apa hari ini? Pertemuan Sekte Dewa Laut Selatan telah menarik reaksi dari begitu banyak kekuatan. Di laut di selatan, awan hitam dengan cepat menekan ke arah kota Anshui. Ini bukan klan monster, dan barisan tentara naga abadi yang berdiri di atas awan hitam seharusnya adalah tentara elit Istana Naga Laut Cina Selatan. Li Changshu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk tidak repot, dan terus memimpin sekitar 20 orang Xiongzai di bawah untuk menemui monster besar yang berada ribuan mil jauhnya. Namun, daya tahan orang-orang Xiongzai ini tidak kuat. Mereka baru saja mengejar Li Changshu sejauh puluhan mil, dan mereka sudah terengah-engah, dan kecepatan mereka perlahan melambat. Li Changshu hanya bisa melakukannya sendiri untuk menghancurkan iblis itu. Sengaja membiarkan monster besar datang nanti, untuk mencoba kekuatan bertarung manusia beruang ini. Li Changshu dengan cepat menolak ide ini, dia tidak perlu melakukan tes, tidak perlu semacam ini. Sudah ada perkelahian di kota Anshui. Awan hitam dari Laut Cina Selatan telah mencapai langit di atas kota Anshui. Barisan prajurit naga abadi merendahkan, dan ada suasana dingin antara langit dan bumi, dan manusia di bawah sekali lagi ketakutan. Barisan depan tentara perinaga mundur, dan 2 sosok keluar berdampingan. Kesadaran abadi Li Changshu menyapu dirinya, pikirannya menegang, dan dia hampir jatuh dari awan. Ayo, orang ini tahu idolanya. Pada saat ini, Li Changshu tiba-tiba ingin berhenti berpikir, hanyut mengikuti arus, membakar tauis kertas, dan tidak pernah datang ke Laut Cina Selatan lagi. Mungkinkah ini nasib buruknya? Namun, perkembangan masalah, di jalan yang melampaui harapan Li Changshu, semakin jauh. Pada saat ini, protagonis penonton bukanlah Aoyi, tetapi pria jangkung,
kurus, agak kurang beruntung di sebelahnya. Aoyi Longzi yang tidak dikenal. Ao Mo melirik ke bawah matanya, tetapi tidak merasakan fluktuasi napas, hanya beberapa atau dua pelatih ki manusia yang telah berubah menjadi dewa. Pada saat itu, dia mendengus dingin, berpikir untuk pamer di depan kakak kedua Aoyi. Dia berkata dengan tenang, "Kalian berani menyebut dirimu Sekte Dewa Laut Selatan? Ayo, hancurkan patung itu untuk Yang Mulia." Ya, beberapa jenderal prajurit banjir abadi menerima perintah bersama, tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Bab 106, di hutan, di bawah formasi isolasi. Api oranye merah naik ke langit, dan mayat dari 6 monster besar dengan cepat meleleh dalam api. Api ini naik setinggi lebih dari 10 kaki, memancarkan gelombang-gelombang panas, memancar keluar gumpalan energi spiritual juga menyala. Mata Li Changshu yang agak kusam. Dia mengangkat tangannya, seolah-olah dia merasakan suhu panas. Namun, hati mengeluarkan dingin. 3 patung kertas berubah menjadi 3 orang, tua dan muda, berdiri di luar api dengan karakter pembawa karakter, dan melantunkan kitab suci. Mereka masih melantunkan mantra kelahiran kembali, sutra penyelamatan orang, dan berdoa untuk bencana, dan mereka mengetuk kayu ikan dan genta di tangan mereka. Lonceng Sol Requiem bergoyang. Tempat ini berada 700 mil barat laut kota Ansui, jauh di dalam lembah tandus. Dia menghentikan 6 monster besar, melakukan pertempuran berdarah, membuang beberapa pil racun, dan membunuh mereka di sini. Taois kertas Li Changshu yang bersembunyi di bawah kota Ansui menyebarkan rasa keabadiannya untuk mengamati adegan demi adegan yang terjadi di sana. Fakta bahwa orang-orang di Xiongzai adalah keturunan para penyihir telah menyebabkan banyak sakit kepala bagi Li Changshu. Tetapi masalahnya tidak terpecahkan. Tapi klan naga dan rombongannya tiba-tiba muncul. Sepertinya mereka akan bertarung, terutama karena ada Aoyi di sini. Ini membuat Li Changshu, kurang lebih, putus asa untuk menghilangkan sebab dan akibat ini. Impuls adalah hambatan iblis, jangan main-main dengan itu. Li Changshu dengan cepat memikirkan tindakan balasan saat dia melafalkan kata-kata stabil klasik dalam hati. Masalah yang paling sulit sekarang adalah Aoyi mengenal dirinya sendiri, dan Aoyi akan menghubungkan Dewa Laut-Laut Cina Selatan dan Li Changshu, bibit peri yang lebih rendah dari Duxianmen. Cara termudah sebenarnya adalah membunuh mereka semua, dan itu dilakukan sekali untuk selamanya. Tetapi ini juga cara yang paling brutal, paling tidak stabil, dan paling kausal, dan penanganannya terlalu kasar. Semakin situasinya seperti sekarang, semakin Anda tidak bisa cemas, dan Anda harus menemukan solusi yang relatif sempurna pada waktunya. Duduk dan menunggu untuk mati tidak pernah menjadi temperamen Li Changshu. Menang di tengah kecerobohan adalah perilaku paman kecil Jiuxian, dan dia juga memiliki aura. Kebesaran adalah keadilan, jika dia kekurangan kekuatan dan dengan sengaja membuat rencana, itu adalah berjalan di atas tali di lautan pedang dan api. Li Changshu dia selalu berpegang pada prinsip, umur panjang dan kemakmuran, kekayaan dan stabilitas yang telah membentuk lingkaran ideologis yang ketat, dan dia tidak mau mengambil resiko apapun. Masalahnya sekarang adalah dia tidak mengambil risiko sendiri. Dia berdiri di sini, dan risikonya seperti lingkaran api, menutupi dia lapis demi lapis. Nyatanya, Li Changshu sedikit beruntung, untungnya, dia menemukan masalahnya tepat waktu. Pesta Istana Naga seharusnya tertarik dengan upacara Dewa Laut, dan tidak ada hubungannya dengan apakah Li Changshu datang ke sini atau tidak. Jika Li Changshu tidak datang ke sini, saya khawatir. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya tidak datang. Ketika saya sedang memperbaiki formasi untuk paman junior saya tiba-tiba memiliki keinginan yang tiba-tiba dan merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Sekarang itu benar. Petik 2. Li Changshu secara bertahap memiliki tindakan balasan di dalam hatinya, dan pikirannya mulai mengoperasikan ketiganya, garis pada saat yang sama. Tubuh utama terbang keluar dari ruang alkimia, dan menuju ke danau. Pendeta Tao dengan karakter ilahi di sini terus membuang mayat. Pendeta Tao dengan karakter surgawi yang bersembunyi di bawah kota Ansui siap digunakan obat-obatan untuk menjatuhkan Istana Naga dan partainya kapan saja. Kota Ansui belum sepenuhnya terlibat dalam pertempuran saat ini, tetapi kedua belah pihak sudah berperang. Ketika Longgong dan rombongannya pertama kali tampil di atas panggung, kepala desa Xiongzai tampak malu-malu, namun dia ditakuti oleh Longgong dan rombongannya.
Tetapi kepala desa tua melihat bahwa lebih dari selusin tentara naga peri bergegas turun, berniat untuk menghancurkan patung dewa laut mereka. Bagi banyak manusia, memotong kekayaan seseorang seperti membunuh orang tua, kepala desa tua. Xiongzai menjadi cemas segera, dan berteriak, hentikan mereka semua. Ke tanah, 7 atau 8 prajurit Xianjiao dihancurkan didorong mundur, masing-masing terluka. Sekelompok pria besar mengerumuni dan menembaki prajurit naga abadi yang tersisa, tinju dan kaki mereka berpotongan, dan terjadi ledakan gesekan yang gila. Penyihir memiliki kekuatan untuk menangkap naga dan burung phoenix, dan mereka terlahir dengan kekuatan supranatural. Masih ada puluhan ribu manusia di sini, dan anggota sekte Dewa Laut ada di mana-mana di pegunungan dan dataran melihat utusan memamerkan kekuatan supernatural mereka, masing-masing disegarkan. Untuk sementara, pemandangannya sangat kacau, banyak orang dewasa menutupi mata anak-anak dan menyuruh mereka untuk tidak melihat-lihat. Tapi untungnya tidak terjadi kerusuhan besar-besaran, dan tidak terjadi kecelakaan terinjak-injak. Ao Mou di atas awan juga ketakutan oleh keganasan para penyihir Xiongzai, dan tanpa sadar berdiri di belakang Ao Yi. Untungnya, kepala desa tua itu masih memiliki akal sehat, dan berteriak lagi, jangan sakiti hidup mereka. Itu baru pada saat itulah beberapa prajurit naga abadi yang hampir tercabik-cabik diselamatkan. Di hutan, Li Changshu terus melakukan pemanasan, batuk, dan terus menangani tubuh 6 monster besar. Ketika kitab suci hampir dibacakan, nyala api juga melemah, seorang lelaki kuat berubah menjadi manusia kertas di sampingnya merasakan suona, dan meniup jejak kesedihan dengan kepala terangkat. Ada juga seorang wanita yang berubah menjadi sosok kertas, yang membacakan puisi di sana dan membakar beberapa kertas kuning untuk menghibur jiwa-jiwa yang kesepian di alam liar. Melihat upacara pemakaman yang telah dirancangnya dengan cermat, Li Changshu tersenyum kecut di dalam hatinya. Apa gunanya menyelesaikan sebab dan akibat kecil ini? Sekarang, saya telah terlibat dalam karma yang sangat besar dan tak tertandingi. Jika saya tidak menanganinya dengan baik, saya takut pada akhirnya saya pasti akan mati. Namun, dia masih belum didorong ke jalan buntu. Dao 50, Tianyan 49, masih ada secerca kehidupan yang tersisa, memungkinkan dia untuk terus mencari stabilitas. Dan sekarang, dia masih memiliki kemungkinan untuk menstabilkan situasi. Li Changshu menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya untuk menerbangkan tumpukan abu di depannya, dan merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Karena rasa nyaman ini, dia juga punya lebih banyak pikiran. Tangan di belakang punggung mereka, multitasking. Kesadaran abadi menyaksikan situasi di sana, dan prajurit banjir abadi dari atas hendak bergegas turun, tetapi dihentikan oleh, berhenti, Ao Yi. Kepala desa tua Xiongzai juga berteriak, biarkan mereka kembali. Sekelompok orang kuat di Xiongzai melemparkan mereka kembali, dan beberapa prajurit naga abadi yang telah ditahan dan dipukuli terbang. Kembali ke awan dengan hidung memar dan wajah bengkak. Ao Yi tampaknya telah menemukan sesuatu, dan terbang ke depan patung, dan melihatnya dengan hati-hati. Sedikit kejutan segera muncul di wajahnya yang lembut. Waktu yang tersisa untuk Li Changshu hampir habis. Kalau begitu, mari kita berinisiatif. Li Changshu menghembuskan napas dengan lembut, matanya hanya tetap tegas, dan dia fokus pada multitasking, menggerakkan ketiga baris sekaligus. Di hutan jauh di lembah tandus, pria patung kertas ini masuk ke tanah dan bergegas menuju kota Anshui. Taois kertas di bawah kota Anshui diam-diam telah menyentuh bagian bawah patung, dan siap untuk melonjak dengan kekuatan abadi kapan saja. Pada saat yang sama, puncak Duxian Men Xiaoqiong, sebuah pondok jerami di tepi danau. Li Changshu memanggil adik perempuannya. Adik perempuan saya, Lan Linge, membangunkan master yang tanpa sadar tertidur selama latihan. Setelah itu, Li Changshu mengaktifkan formasi gubuk, mengangkat ujung jubah taunya, dan berlutut di depan tuannya, mengejutkan Linge dan Qiyuan. Petik 2, kakak senior, ada apa denganmu? Linge panik, dia belum pernah melihat kakak laki-lakinya menunjukkan ekspresi serius seperti itu, bahkan jika pintunya dirampok sebelumnya, kakak laki-laki itu selalu tenang. Tao tua Qiyuan mengerutkan kening dan berkata, umur panjang, katakan saja sesuatu. Guru, murid ini tidak layak. Li Changshu menundukkan kepalanya dan berkata, jika Anda menyebabkan karma besar hari ini, Anda dapat melibatkan guru dan Linge di masa depan. Jika masalah ini terungkap di masa depan, ada seorang master yang ingin membunuhku, jadi tolong master dan Linge. Tinggalkan aku sendiri.
Petik 2. Qi Yuan buru-buru berkata, Changshu, jangan menakut-nakuti saya sebagai seorang guru, apakah Anda baik-baik saja? Kak, ada apa denganmu? Linge bergegas maju, berlutut di samping Li Changshu, meraih lengan Li Changshu, matanya memerah, jangan mengatakan hal-hal seperti itu, tidak bisakah kita bersembunyi di ujung bumi? Tidak ada tempat untuk bersembunyi kali ini. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Tuan, saudari muda, waktunya singkat, mohon setuju untuk turun pertama. Qi Yuan menghela nafas panjang, dengan tatapan lembut di matanya tersenyum. Pendeta Tao tua itu berkata sambil tersenyum, jika muridnya mendapat masalah, bagaimana mungkin tuannya mengabaikannya? Li Changshu tampak sedih, dan berkata, jika saya tidak menangani masalah ini dengan benar, ini mungkin melibatkan Daluo, atau Dajiao, melibatkan penyebab yang tak terhitung jumlahnya dan konsekuensi jahat yang tak terhitung jumlahnya. Qi Yuan tertawa lagi, menjadi peri yang keruh, apa yang kamu takutkan? Tuan, hati Li Changshu menghangat, dan cahaya berkedip di matanya. Hei, magang. Qi Yuan mengangkat tangannya dan menepuk bahu Li Changshu dengan ringan. Untuk sesaat, pondok jerami menjadi lebih hangat. Linge di sebelahnya berkedip sedikit. Menyukai, mungkin, Linge bertanya dengan suara rendah, saudaraku, apakah kamu sudah melakukan ini? Li, batuk, kamu. Changshu mengangguk dan berkata, benar, aku akan melakukannya. Li Changshu menoleh ke belakang dan tersenyum kecil. Agar aman, sebelum murid ini melakukan ini, tolong beritahu tuan dan saudari junior terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi nanti, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Tuan, Anda dapat langsung mengeluarkan murid dari sekte dan memutuskan hubungan dengan murid. Guru, murid, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda, dan saya akan kembali sekarang, dan jangan terganggu. Setelah mengatakan ini, Li Changshu berbalik dan hendak terbang kembali ke ruang alkimia. Saudaraku, apakah kamu yakin kali ini? Li Changshu tidak menoleh, tetapi berkata dengan suara, tidak banyak. Linge buru-buru bertanya, berapa harganya? Mungkin, 85%. Li Changshu menghela nafas perlahan, sosoknya telah menghilang ke dalam hutan. Linge juga mengernyit, 85% yakin, itu benar-benar tidak terlalu besar. Hah, Linge berkedip sedikit. Saya merasa ada yang salah dengan pikiran saya, tetapi untuk sementara, saya tidak dapat menemukan masalahnya. Setelah kembali ke ruang alkimia, Li Changshu membuka berbagai labirin, jebakan, penyembunyian, dan peringatan, dan menggantungkan batu penginderaan. Tungku alkimia menyalakan api, dan meletakkan patung kertas untuk menjaga tungku alkimia, dan situasi kota Ansui muncul di hati saya. Pertempuran antara manusia dan naga di sana sudah siap untuk pergi. Aoyi sepenuhnya mengenali patung Dewa Laut saat ini, dengan ekspresi ragu-ragu dan rasa tidak percaya yang mendalam di matanya. Menggunakan jalan keluar asap, Li Changshu pergi ke bawah tanah, berjalan melalui lorong batu besar, mendorong pintu kayu hingga terbuka, dan duduk di kursi berlengan di belakang meja di ruang rahasia bawah tanahnya. Ayo, mari kita bertarung. Dalam sekejap, Li Changshu mengambil keputusan, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan dia mengabdikan dirinya untuk menganalisis berbagai situasi yang mungkin muncul selanjutnya. Sekarang krisis saya adalah identitas Dewa Laut Cina Selatan akan terungkap. Aoyi tidak dapat dibunuh secara langsung, dan membunuhnya akan memicu balas dendam gila dari klan naga. Selain itu, para dewa dari selatan Sekte Dewa Laut adalah penyihir, dan master dari Sekte Barat sudah untuk berurusan dengan Sekte Dewa Nanhai. Di depan Li Changshu, sepertinya ada serangkaian tali yang menjuntai. Hanya satu dari tali ini yang aman. Jika Anda berpegang padanya, Anda dapat terus mendaki jalan panjang umur. Tali lain, jika Anda menarik dengan keras, mereka akan ditarik ke bawah pedang itu sangat beracun. Tali itu bergoyang, tetapi hati Li Changshu damai. Kali ini, senyum kecil muncul di sudut mulutnya. Seolah-olah dia telah menangkap salah satu dari mereka. Karena pemikiran sebelumnya tidak berfungsi, mari kita menemukan kembali roda dan memulai dengan pemikiran yang berbeda. Li Changshu secara aktif merasakannya di dalam hatinya, dan mengikuti dupa itu, secercah pikiran segera menghampirinya, di luar kota Anding di pantai Laut Cina Selatan, di atas patung dewa yang sedang mengumpulkan banyak dupa dan pahala saat ini. Pada saat yang sama, di luar kota Ansui, Aoyi telah melihat wajah patung dewa,
dan baru saja dia mengenalinya sebagai saudara panjang umur, dia terkejut dan memiliki banyak pikiran yang berantakan. Mengapa saudara Changshu menjadi dewa laut di Laut Cina Selatan? Apakah ini perhitungan yang diajarkan manusia? Tetapi mengapa saudara Changshu, seorang murid yang belum menjadi peri? Meskipun Brother Changshu sangat baik dan lembut, namun pada akhirnya, tiba-tiba, Aoyi terkejut lagi. Aoyi merasa patung itu tampak hidup, dengan sedikit spiritualitas. Di bawah, orang-orang kuat di Xiongzai telah bernegosiasi, memelototi Yunsang satu persatu, bertekad untuk mempertahankan kehormatan Dewa Laut. Dan Ao Mou telah menjadi kejam pada saat ini, dan segera ingin membiarkan tentara Xian Jiao membunuhnya, dan memberi pelajaran yang baik kepada Sekte Dewa Laut Selatan ini. Namun, perubahan mendadak terjadi. Ada sedikit getaran di tanah, dan patung batu setinggi 2 kaki itu bergoyang, lalu perlahan terangkat ke udara, dikelilingi oleh cahaya peri, dan dahi patung itu bersinar dengan cahaya. Ada juga suara pelan melantunkan sutra dari dalam patung. Penglihatan ini secara alami disebabkan oleh penginjil kertas di bawah tanah. Tiba-tiba, orang-orang dari Istana Naga di atas saling memandang dengan cemas. Manusia di seluruh pegunungan dan dataran bersujud serempak, dari seorang wanita berusia 80 tahun hingga seorang gadis remaja. Semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Tapi saat Aoyi hendak berbicara, seberkas suara memasuki telinganya terlebih dahulu. Kakak Yi, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keadaan buruk klan naga saat ini? Aoyi tertegun di atas awan, bersambung. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling from Heart, Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget, cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget, terutama di pedangnya. Kita pakai pasir matang ngelirikin kita semua. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke, bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go!